biasa kita. Jadi ini kita harus mengenal lebih jauh lagi tentang produk-produk asli unggulan daerah yang sudah terdaftar khususnya dengan indikasi geografis. Karena tadi kalau Indonesia mau memenangkan persaingan global, menurut saya kita harus fokus di indikasi geografis karena dia terbatas, limited, bukan mass production. Tadi kalau misalnya tenun Donggala, dia hanya ada di Donggala. Bawang goreng Palu dia hanya ada di Palu, misalnya seperti itu kan Palu, atau Donggala hanya berapa. Kopi Kintamani hanya ada di Kintamani, sehingga dia tidak harus diproduksi secara massal, tapi limited, tapi harganya premium. Nah, dengan demikian tidak akan bisa disaingi oleh produk-produk lain di luar negeri karena hanya ada di daerah tersebut. Maka tadi Ibu Menteri bilang wisata berbasis community base ini sangat-sangat menarik storytellingnya karena ada karakteristik dan keunikan. Ini kita akan dengarkan oleh perkembangan pariwisatanya apa nanti ya dari Bu Widi. Nah selanjutnya juga ada Pak Direktur Merek dan Indikasi Geografis bersama dengan Pak Herman Syah Siregar. Pak Herman, kita jumpa lagi. Halo Mbak Marcel, senang sekali bisa ketemu di WhatsApp. Senang sekali ada tuan rumah kita di sini juga. Nah saya ke Bu Menteri terlebih dahulu ya Ibu. Kita baru saja melihat ada ketok palu ya Bu, undang-undang kepariwisataan. Ini revisi undang-undang dari yang sebelumnya. Kalau dari segi highlightnya Bu, apa yang menjadi terobosan? Nah, untuk indikasi geografisnya sudah ada, produknya ada, sumber daya kita juga tentunya mampu untuk memproduksi dan juga mempromosikannya ya Bu. Nah, sekarang pertanyaannya jalurnya Bu. Kira-kira kalau ada nih wisatawan yang datang ke suatu daerah, itu bagaimana supaya memang diarahkan untuk bisa datang ke tempat ini? Sudah disediakan nggak sih Bu jalur untuk bisa wisata belanja atau wisata kuliner? Oke, dari Kementerian Pariwisata kami sedang merapikan website kami. Awalnya itu sebelum kami ada minim informasi. Nah, kami sekarang sudah memasukkan semua destinasi prioritas kami di dalam website dan menjelaskan di mana atraksi, apa saja kuliner yang menarik di sana, kerajinan, event-event juga lengkap di sana. Jadi kami mempromosikannya melalui website kami dan juga semua platform media sosial kami juga. Gitu. Jadi memang rutenya itu sendiri harapannya bisa tergambar dengan jelas ya Bu ya. Jadi ketika mau datang ke satu daerah itu tidak bingung lagi mau kemana. Iya, bahkan kami sedang membuat AI. Teknologi di dalamnya sedang berproses, mudah-mudahan tahun ini bisa di launching, di mana wisatawan bisa mendapat itinerary gitu ya, gimana misalnya tanggal segini mau ke daerah ini, datang ke desa ini, melakukan kegiatan apa, nah itu bisa di generate di AI, nah kami mempromosikannya melalui itu gitu. Oke, nah kita juga akan buka pertanyaan nih Bu. Kita sudah mengkurasi ada beberapa pertanyaan yang memang disampaikan ya untuk Bu Menteri dan juga Pak Direktur di sini. Ini pertanyaannya dari Rizky Auliade. Memangnya ada produk Indonesia apa yang bisa menyaingi ini kimchi Korea atau matcha Jepang? Ini sangat lekat ya Bu ya di hati mungkin Gen Z zaman sekarang matcha. Dari Jepang, kita makan korbek, ada kimchi. Nah kalau dari Indonesia apa kira-kira produknya Bu yang sangat branding Indonesia? Tandingannya kopi gayo itu kopi tadi. Kopi gayo, kopi Kintamani, kopi Toraja, wah cukup banyak. Banget. Nah kalau kimchi, kita banyak sekali makanan Indonesia yang enak-enak ya. Tapi soto itu dari semua daerah ada soto khasnya Pak ya. Oh iya, setiap daerah. Soto Banjar, soto Makassar itu juga soto. Jadi menurut saya makanan yang bisa mendunia itu soto. Nasi goreng sudah mendunia. Tapi soto itu ada indikasi geografisnya juga. Ya kan? Udah indikasi masuk ya Pak ya? Indikasi asal. Indikasi asal. Soto mana nih Pak yang udah terdaftar? Karena memang sebanyak itu ya varian-variannya. Sangat banyak. Soto Betawi pasti lebih enak. Iya, orang Betawi ya Pak. Enggak Pak. Asal jangan banyak-banyak Pak, nanti kolesterol.
Nah, jadi ternyata memang gak kalah juga ya dengan produk-produk dari Korea, Jepang atau mungkin dari berbagai wilayah lain di dunia. Nah, kalau kita bicara lagi soal perlindungan nih Pak, balik lagi tadi kan bagaimana hukum yang berlaku di Indonesia ya kalau ada sengketa soal indikasi geografis atau tadi kekayaan intelektual. Bagaimana kalau saling klaimnya ini dengan negara lain Pak? Kan sering tuh entah batik lah, songket, rendang. Nah itu gimana Pak proses dan mekanisme untuk kita membela produk kita? Ya, jadi prinsipnya kan dalam kekayaan intelektual itu first to file. Siapa yang duluan mendaftar, dialah yang diproteksi. Ya, disinilah perlunya semua para pelaku, ya, insan kreator, pencipta segala macam ya. Masyarakat juga, pemerintah daerah harus peduli dengan karya inovasi anak bangsa untuk mendaftarkan kalau misalnya karya seni, sastra itu sebagai hak cipta, ya kan. Kemudian merek juga karena kelalaian kita nanti tentu akhirnya apabila nanti ada yang duluan, yang lain pihak lain ataupun negara lain mendaftar tentu akan ada menimbulkan sengketa. Nah di sini kita ya tidak bisa menunggu, Ditjen KI pun tidak berpikiran kita harus menunggu untuk mendaftar, maka kita juga kantor wilayah Kementerian Hukum di daerah, kita berkoordinasi untuk mendorong semuanya. Ya, seperti kemarin ada pacu jalur, itu merupakan ekspresi budaya tradisional, itu harus didaftarkan sebagai hak cipta agar jangan diklaim oleh negara. Makanya kemarin itu waktu kami ke sana semua pacu jalur itu dipasang bendera Indonesia. Jadi ini harus segera daftarkan sih Pak. Harus maka kita pemerintah daerah juga harus paham tentang kekayaan intelektual. Jadi ada kekayaan intelektual komunal ya. Indikasi geografis ini kekayaan intelektual komunal. Ada ekspresi budaya tradisional, kemudian ada pengetahuan tradisional, ada sumber daya genetik, itu semua kekayaan intelektual yang dicatatkan saja, cukup dicatatkan. Tapi kalau untuk indikasi geografis memang itu butuh expert yang harus meneliti. Kadang-kadang kalau untuk sektor pertanian harus ada uji laboratorium, karena nanti bisa kita lihat misalnya kalau kopi Gayo misalnya unsur hara tanahnya berapa kadarnya, tentu bisa untuk membedakan dengan kopi lain di tempat lain, seperti itu. Jadi ketika ini menjadi sengketa, tentu terkait dengan dasar hukum yang harus kita pegang, siapa yang duluan mendaftar, kemudian reputasinya segala macam kita bisa lihat. Apakah ini sudah secara turun-temurun sudah kita pernah kita lakukan sebagai tradisi budaya, ini kan harus dibuktikan. Ya. Boleh tanya nggak Pak? Ya, silakan. Jadi prosesnya itu berapa lama dari mendaftarkan kemudian diverifikasi gitu? Jadi tadi kalau dalam daftar. Siap. Ada yang kekayaan intelektual komunal yang dicatatkan, seperti pacu jalur itu ekspresi budaya tradisional itu dicatatkan, itu apabila dicatatkan kepada kami itu cukup 5-10 menit karena dia otomatis pencatatan. Jadi dia prinsipnya adalah deklarasi. Jadi deklarasi siapa yang duluan mempublikasi dia yang sebagai pemilik hak. Tapi kalau indikasi geografis itu didaftarkan, ada proses verifikasi Bu. Proses verifikasi. Nah di sini dituangkan di dalam dokumen deskripsi, ya, kemudian nanti diperiksa oleh tim ahli, dia punya karakteristik tidak? Ya, karena nggak semua, kalau dia tidak punya karakteristik sebagai unsur pembeda, dia akan tidak menjadi indikasi geografis. Kemudian dia kualitasnya, kemudian reputasinya secara turun-temurun. Jadi nggak bisa tiba-tiba ini sebagai indikasi geografis, sudah secara turun-temurun dipelihara dan dijaga sebagai warisan budaya. Nah itu waktunya tergantung, kalau indikasi geografis tergantung dari pemilik indikasi geografis ataupun Pemda bagaimana mereka melengkapinya, seperti uji laboratorium. Terkadang tidak ada laboratorium di satu provinsi. Harus di itu provinsi masih jadi lain. Tantangannya di sana. Ya, Artinya ini memang harus berbasis komunitas. Jadi memang kita harus mengumpulkan ya banyak dukungan juga begitu Pak. Ya. Dan ahli-ahlinya. Ya, kalau yang di daerah tadi masyarakat pelindung indikasi geografis, misalnya tadi kelompok tani, petani Gayo misalnya, mereka berhimpun di dalam suatu komunitas, kemudian dibuatkan SK-nya oleh kepala daerah bahwa mereka lah sebagai masyarakat pelindung indikasi geografis. Kemudian nanti ditulis dalam bentuk dokumen deskripsi
Terkadang butuh bantuan dari universitas ataupun dari BRIDA. Kemudian disampaikan ke kita, tim kita ya terdiri dari tim expert ya, tidak hanya dari JNKI, datang melihat langsung ke lapangan, melihat karakteristiknya. Ini yang butuh waktu memang. Jadi waktunya itu nggak bisa diprediksi, tergantung kesiapan dalam menyiapkan data dukungnya. Ya. Oke. Nah, gimana Bu? Terjawab ya Bu ya? Iya. Kalau ternyata prosesnya mungkin tidak sesulit itu, asalkan memang kita bisa mengumpulkan banyak faktor-faktor tadi ya Pak, yang bersinergi. membuktikan keasliannya. Betul, ya, membuktikan keasliannya. Bisa sebentar kalau memang bisa langsung terpenuhi. Misalnya tadi kopi kami berbeda dengan kopi tempat lain, karena mungkin kadar keasamannya sekian. Tentu kadar keasamannya harus diuji di laboratorium, ada buktinya. Ya kan, cara bercocok tanam berbeda dengan tempat lain. Cara menyangrainya mungkin agak berbeda segala macam. Itu bisa dituangkan di dalam satu dokumen dan diverifikasi memang benar, itu langsung keluar sertifikatnya. Oke, gimana Bu Menteri? Kira-kira kedepannya rencana kolaborasi untuk mendorong adanya indikasi geografis yang lebih banyak lagi produk-produk kita supaya memajukan pariwisata juga. Ya, jadi saya rasa tentang desa wisata kita bisa kolaborasi Pak ya. Kami ada lebih dari 6.100 desa wisata yang ada produk-produk makanan, wastra gitu ya. Jadi menurut kami kita bisa sama-sama berbagi data dan juga untuk sosialisasi ke desa-desa begitu ya Pak ya. Bagaimana cara mendaftarkan? Nah nanti mungkin ya memang rejim KI yang paling tinggi, yang paling sulit itu memang indikasi geografis. Namun kalau memang nanti belum memenuhi syarat, kita bisa dengan strategi mendaftarkan produk tersebut sebagai merek kolektif Bu. Merek kolektif. Ya, merek kolektif itu suatu rejim KI untuk memudahkan para komunitas masyarakat agar pendaftarannya itu secara bersama-sama. Jadi merek tersebut milik bersama. Jadi contoh sederhananya begini, misalnya daerah tersebut menghasilkan dodol, satu desa menghasilkan dodol. Kalau desa tersebut misalnya ada 20 home industry menghasil dodol. Kalau secara personal, kalau mereka membuat merek sendiri-sendiri berarti ada 20 merek. 20 merek kan daftarnya kalau mereka UMK itu satu produk 500.000. Jadi kalau misalnya 20 produk kan berarti 500.000 sampai kali 20 kan. Nah ada rejim KI yang disebut dengan merek kolektif. Jadi 20 home industry ini berhimpun dalam satu komunitas, apalagi ada koperasi sekarang, koperasi merah putih misalnya gitu kan. Jadi mereka cukup merek kolektif dodol desa A. Nah, jadi berhimpun, jadi cukup satu merek dengan biaya 500.000. Dalam kita sebut merek kolektif, tidak perlu 20 merek. Sehingga 20 home industry itu bagi aja 20 bagi 500.000 dibagi 20 cukup 25.000 satu home industry untuk mendapatkan merek kolektif. Nah, merek kolektif hanya 6 bulan biayanya. Apa lamanya? Lama pendaftaran 6 bulan. Harganya berapa tadi? 500.000 kalau ada rekomendasi dari Dinas UMKM. Kalau umum kan itu 1.800.000, tapi khusus untuk usaha mikro dan kecil ada insentif dari pemerintah hanya biayanya 500.000. Nah, ini kabar baik juga ya, karena memang banyak sekali pelaku pariwisata itu kan dari UMKM juga ya Bu ya. Kira-kira rencana kedepannya bagaimana melibatkan UMKM juga Ibu sebagai yang memang banyak memproduksi produk-produk indikasi geografis kita? Bagaimana untuk lebih melibatkan UMKM? Kami selalu melibatkan UMKM untuk semua event-event di daerah juga. Kalau kami ada event namanya Karisma Event Nusantara yang kami kurasi. 1 tahun itu sekitar 110 event di seluruh Indonesia. Nah, setiap event itu selalu ada UMKM yang dipamerkan atau dijual produk-produknya di area event tersebut. Nah, itu sangat baik sekali untuk perputaran ekonomi daerah. Nah, kami selalu melibatkan UMKM. Nah, baru saja tadi pagi teleponan dengan Menteri UMKM Bang Maman bahwa kita mau kerjasama nih untuk menyalurkan KUR di
desa-desa wisata dan UMKM desa-desa tersebut. Nah, banyak sekali program-program kami yang merangkul dan membina UMKM. Nah, seperti tadi di pembukaan saya, Bu, ini kan udah mulai banyak nih yang mau merencanakan jalan-jalan kayaknya ya, menjelang akhir tahun atau merayakan tahun baru nanti. Nah, rekomendasi dari Bu Menteri Pariwisata, kita mau kemana nih Bu, akhir tahun ini? Di akhir tahun sebaiknya jangan keluar negeri, jalan-jalan di Indonesia saja. Di Indonesia itu banyak sekali destinasi, saya tidak bisa memilih satu atau dua yang utama, tapi sangat kaya, sangat indah. Jelajahilah daerah yang belum pernah kalian jelajahi sehingga mendapat pengalaman baru, cerita baru di mana bisa cerita ke teman-teman, udah pernah duluan ke sana begitu. Jadi maka jalan-jalan di Indonesia saja. Nah, kalau dari Pak Herman gimana Pak? Ya, tadi menarik Bu Menteri bilang ada 6.000 lebih ya desa wisata. Nah, tentu tadi tidak hanya wisata kuliner, tidak bisa hanya wisata terkait dengan indikasi geografis. Tentu tiap-tiap daerah kita juga punya karya seni ya. Ada musik, ada lagu. Nah, sekarang kan lagi hangat bicara tentang royalti. Oh iya, saya mau tanya juga. Iya, harapan kita juga nanti ya namanya insan musik ya. Itu juga mereka mendaftarkan hak ciptanya khusus lagu-lagu. Nanti ketika para wisatawan ini datang wisata kuliner, tentu mereka nanti di restoran ataupun di rumah makan dapat mendengarkan lagu-lagu itu, mengenal kulinernya, mengenal lagu-lagu daerahnya, dan nanti para pengusaha pun ya harus jangan lupa bayar royalti. Sehingga ada multiplier effect ya, bayar royalti, sehingga nanti para seniman lokal pun turut merasakan dampak dari wisata tersebut. Masih ada waktu nggak mau nanya? Boleh dong, silakan Ibu. Jadi, pasti banyak yang ingin didalemin ya soal royalti ini. Kafe itu juga sekarang lagi bingung Mbak, gimana mereka takut sekarang memasang lagu Indonesia gitu ya, karena takut harus bayar royalti yang mahal. Nah, apakah itu berlaku untuk hotel dan kafe untuk membayar royalti? Karena kan daripada mereka memasang lagu asing Pak, kan jadi pemusik Indonesia akan turun ya bisnisnya atau minatnya. Dan kita juga untuk mempromosikan Indonesia tentu kan ingin memasang lagu Indonesia dari semua daerah gitu. Jadi itu gimana Pak prosesnya? Ya, jadi ya sebenarnya kalau kita ke restoran kan pemilik restoran ataupun pelayan menyuguhkan kita ini menu ya, ada menu makanan, minuman. Jangan lupa yang dia juga menyuguhkan lagu kan. Tapi lagu itu kan tidak termasuk di dalam daftar menu, padahal itu juga layanan dari restoran. Nah, sebenarnya ketika lagu itu diputar, tentu di sana ada royalti. Nah, yang perlu diketahui oleh pemirsa juga, royalti itu bukan pajak. Ya, sama seperti ketika kekayaan intelektual itu adalah milik dari pencipta lagu, milik para kreator, komposer, sehingga ketika lagu tersebut diputar, menu tersebut dimakan, ya kan, minuman tersebut diminum, tentu ada pajak di sana. Tapi kalau lagu itu adalah royalti hak dari pemilik lagu itu. Jadi kita kembalikan kepada mereka, sehingga dan juga tidak mahal, ya, tidak mahal, ya, cuma ada hitungan-hitungan tertentu dan itu bayarnya nanti ada sistemnya kolektifnya, sehingga kita bisa menghidupi para seniman itu. Apalagi kalau misalnya tadi wisata-wisata ke daerah, janganlah putar lagu asing, tapi putarlah lagu Indonesia, lagu daerah, sehingga nanti mereka mendapatkan royalti. Jadi bukan pajak royalti itu, tapi itu hak pada mereka yang memiliki lagu. Tapi berapa mahal Pak? Karena kan itu menjadi menaikkan biaya hotel dan kafe dan sebenarnya tidak itu mahal Bu ya, ada hitungannya dari MKN. Dan sudah dipastikan itu tidak akan memberatkan. Cuma ini perlu disosialisasi lebih jauh kan sekarang lagi di revisi undang-undangnya ya, nanti AMKN nanti yang bisa mensosialisasikan lebih jauh tentang biayanya. Iya, karena itu juga penting, ya. Jadi salah satu komponen yang penting ya Bu ya dalam pariwisata kita. Nah, kita sudah banyak membahas soal indikasi geografis dan bagaimana visi kedepannya pariwisata kita yang tentunya terus mendorong ya produk-produk asli daerah itu menjadi yang terdepan dalam promosinya. Terakhir Ibu dan Bapak mungkin closing statement, apa sih yang menjadi harapan untuk pariwisata kita, terutama juga produk-produk lokal? Bu Menteri silakan. Oke.
Closing statement ya. Jadi cintailah produk Indonesia dan selalu mencari destinasi-destinasi baru di mana kita bisa belajar dan menaikkan pengetahuan kita mengenai Indonesia, destinasinya, kulturnya, makanannya, dan produknya. Jadi menurut saya jalan-jalan di Indonesia saja dan pelajarilah, cintailah produk-produk dan destinasi Indonesia. Oke, terima kasih Ibu. Bapak, Ya, Pak Herman terima gimana kasih. Pak? Jangan lupa semua karya kreasi anak bangsa lindungi dan dengan melalui kekayaan intelektual daftarkan, catatkan agar kita bisa naik kelas sebagai bangsa yang benar-benar menghargai hasil karya cipta anak bangsa. Ya. Baik, Ya. terima kasih sekali lagi Terima Bu Menteri kasih. Pariwisata Republik Indonesia Bu Widi dan juga Pak Terima kasih, Herman, terima kasih, Direktur Bu Merek Menteri. dan Terima kasih, Indikasi Bu Menteri. Geografis. Nah itu tadi ya, jadi sekarang pasti udah dapat ide nih mau jalan-jalan kemana dan juga produk-produk lokal kita ya jangan lupa untuk terus kita promosikan dan tentunya terus kita pilih produk asli dalam negeri. Sekian dulu diskusi kita di WhatsApp kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.